Mbak Fitri sendiri juga excited sama jalur. Ya, inilah Arjuna. Mbak Fitri. Tes. Pas di atas kita. Apa? 10 jam? Enggak masalah. Emang konsepnya kan pendakian tersantai di Indonesia. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita berburu yang hangat di atas. Kita menuju ke Pelawangan ya. Di sini kita melipir terus. Maksudnya di situ sih. Tadi kita melipir terus. Nggak sempat ngerekam. Ya karena banyak faktor yang moodnya ngerekam itu kurang. Terutama ngantuk. Wow. Break dulu mumpung ada matahari. Aduh. Habis makan tambah cepat lemes saya. Terus sebat dulu aja. Nah, dan di sini masuk yuk apa ini areanya Alas Lali Jiwo teman-teman. Jadi kalau lewat sini tuh usahain jangan sendiri lah. Pelawangan, menuju ke arah Pelawangan. Ya di situ udah ikut sih. Tapi kayak saya penasaran sama tulisannya sih, tulisan plakat Alas Lali Jiwo itu. Apa nggak ada ya? Dulu sih pernah ngelihat foto di IG, pengen foto di plakat itu malah. Oke, kita cek map dulu. Kita di ketinggian 2500. Arjuna 3399. Oh. 33 ya. Nah, kemungkinan itu di depan sini loh. Ini yang bagian yang gelap ini. Kelihatan nggak ya? Nah, di bagian yang gelap ini areanya Alas Lali Jiwo. Jadi masih di depan. Sini langsung nanjak terus. Setelah itu melipir ke kiri sampai percabangan dari arah Lawang. Nah, baru itu samit ke Ogal Agil. Mantul. Gelap semua di sini. Artinya kalau peta topografi gelap itu artinya curam. Bisa dilewati tapi curam. Dan ini bagian Alas Lali Jiwonya. Yang ini itu gelap semua. Jadi tanjakan lah ini. Kalau enggak sih ini melipir. Kita seperti di bawah situ tadi. Semoga nanti ketemu sama plakat. Saya pengen foto sama plakatnya. Oke, mungkin gitu aja. Lanjut. Jadi sebenarnya dari tadi itu tanjakannya kayak gini terus. Makan gelap. Hangat. Nikmati perjalanan teman-teman, dan
Ya kalau bisa sih ke Arjuna itu 3 hari 2 malam lah, biar santai, benar-benar menikmati. Di depan sini kayaknya ada tempat luas. Apakah mungkin apakah ini Pelawangan? Bukan ya? Tanjakan Tanjakan malahan. dulu itu dulu dataran dulu. Tapi lumayan datar loh. Tapi bukan area camp. Apa ya? Oh, bukan ya. Ini datar banget loh. Cuma bukan Lawangan kayaknya. Duluan aja, Mbak. Oh, di sini ada plakat. Arah puncak. Siap. Nah, ini luas banget. Bisa lah dibuat camp. Aduh, balik lagi teman-teman. Di situ ada apa itu ya, kain? Itu apa, Mbak? Cek. Suara Bukan. Tak suruh ngecek Pak Fitri. Karena saya udah PW di sini. lupa Lupa sama tas matas ya. apa sih ini lupa. Oh, di area sini banyak sekali edelweiss yang besar-besar. Tapi semuanya baru berbunga. Wih, sepanjang situ. Wah, kalau ngelihat kayak gini tuh harus dicobain. Nggak bisa kalau kayak gini tuh. Aduh. Apa? Itu lewat situ nggak? Mana? No, lapangan itu. Enggak lah. Lah. Mana? Oh iya. Bisa dia buat pakai. Kok luas banget ya? Iya kayak ada jalur jadinya ya. Ya di area situ seperti ada yang ngecamp. Pernah. Tapi jalurnya nggak kelihatan. Oh, itu ada jalur. Mungkin di situ ada percabangan. Udahlah, ini dari sini banyak yang di skip aja. Kalau ada yang unik baru dinyalain lagi. Soalnya perjalanan masih panjang dan vegetasinya dari tadi itu full hutan cemara. Jadi ya udahlah. Ada jalur. Jalur lagi. Baru ngevlog lagi. Soalnya mata saya udah kayak nggak kuat, ngantuk banget. Ini sampai merah. Wow, baru kali ini ngantuk yang paling parah. Kemarin di Raung juga gitu, tapi kan posisi turunnya. Kalau ini nggak, berangkatnya udah ngantuk banget. Jadi tema di sini ngantuk, kurang tidur. Dan kita masih perjalanan menuju ke, nggak tahu ini Pelawangannya kelewat apa belum, lupa. Mungkin kalau capek masih bisa ngevlog,
Tapi kalau ngantuk itu beda lagi. Nah, dan tadi itu jalurnya juga vegetasinya mirip. Udah ya gini terus. Bilang gini, rumput ini, pohon cemara. Jadi kalau tak su terus ya monoton lah, monoton. Sampai sini tuh saya masih nyari area Pelawangan itu sebelah mana. Soalnya kok nggak ada plakat gitu loh. Ini sebentar lagi kita ketemu titik percabangan dari jalur Lawang kayak di sana itu. Masih kesini. Mantap lah. Jalan pelan aja. Ada Jala Arjuna. Jala. Ini di puncak nanti bakalan super panas ya. Kemarin jam 8 aja seperti itu. Dan ini udah jam berapa ya? Setengah 8. Jadi kemungkinan sampai sana jam 9. Asli teman-teman, ini 2 kali saya ke Arjuno dibikin lembe-lembe pas summitnya. Ini di sini banyak sekali batu-batu yang cukup mantul untuk break aja. Tapi ini pertama kali sih saya ngalami ngantuk yang benar-benar hebat. Kurang kopi juga sih, biasanya kan saya sering ngopi. Ini tadi sempat 3 kali tidur saya. Ya udah, agak lama jadi estimasinya. Ya nggak apa-apa sih, kan kita masih 1 malam lagi. Jadi bisa nikmati perjalanan dengan kondisi ngantuk sekali. Sambil nungguin Mbak Fitri itu di bawah. Mbak Fitri sendiri juga excited sama jalur. Ya, inilah Arjuno, Rek. Ya tinggi, ya berat. Cuma ada yang lebih panjang dan berat lagi sih katanya itu, yaitu lewat Lawang. Itu yang paling berat. Itu sebelah itu jalur Lawang itu, yang ada sabananya itu. Insya Allah kalau ada kesempatan nyobain lewat Lawang. Istirahat lagi. Oke, yuk lanjut lagi. Kita dapat info katanya tinggal ya kurang lebih 45 menit lah sampai Pelawangan. Kalau ke puncaknya masih 1 jam dari Pelawangan. Nikmatilah. Berat. Jalan itu tadi itu kayak gini terus. Segini terus. Mau jalan cepet ya nggak bisa.
sampai sekarang masih soundnya berdengung kencang. Wow, di sini perang soundnya keren-keren, gila-gilaan pokoknya. Lanjut sampai. Wah gila teman-teman, ini saya ketiduran lama banget ini tadi, dan Mbak Fitri udah naik turun lagi dong nyamperin saya, dan ini nggak tahu rencana mau lanjut muncak apa enggak. Nah ini saya dapat tukar konsumsi maksudnya. Ini saya dikasih kopi, tadi masih tak kasih roti. Dia minta makanan, saya butuh kopi. Aduh, ini benar-benar pendakian paling konyol saya ini selama mendaki gunung. Ya salah satunya sih. Tapi ini yang paling beda, yang paling baru, yaitu ngantuk terberat. Tadi saya sempat ini kayak ngelihat daun apa ngeliatin itu buram teman-teman. Jadi nggak kayak auto fokusnya itu nggak pas gitu loh. Saya ngeblur. Wah parah. Bisa jadi pelajaran. Usahakan tidur kalau sebelum mendaki itu. Soalnya beda suasana di gunung itu. Kita kena angin pelan-pelan silir gini, sepoi-sepoi. Itu suasananya itu pengen tidur. Rasanya itu pengen tidur. Jadi ya usahain minimal lah tidur lah sebelum naik gunung. Ini paling parah loh. Soalnya dari bawah sebelum sampai pos 2 itu saya udah ketiduran di jalur. Terus dari camp naik sebelum camp sih kemarin juga tidur. Terus ini naik ke summitnya udah 2 kali, 3 kali yang ini paling lama. Parah. Jadi nggak enak saya. Ya meskipun saya nggak terlalu buru puncak, tapi kan Mbak Fitri baru pertama, jadi ya kalau bisa sih sampai puncak gitu loh. Kalau saya sih penasaran sama di petilasannya sih, pengen tahu gitu. Ternyata ya asik, beneran asik teman-teman. Mungkin next kalau lewat sini tuh malah tujuan saya di pos 5 atau di ya pokoknya di situlah. Udah mentok situ aja. Masak-masak, seru-seruan di situ. Soalnya udah asik, suasananya udah enak. Di situ ketinggian sekitar berapa ya? 1.800. Lumayan. Ya nggak begitu tinggi dari angkanya, tapi treknya jangan diremehin, berat. Cuma yuk nggak seberat summitnya masih berat banget. Oke, mungkin gitu aja. Ini Mbak Fitri lagi nggak tahu keputusannya mau lanjut lagi apa enggak, karena dia udah naik nungguin saya di atas kelamaan. Ya saya tadi tidur di sini. Saya itu kaget, mas itu lewat sini, saya kaget. Nah terus sampai situ masih minta, mas ada logistik, ada roti apa tak beli. Nggak usah mas, ini ada, masih sisa adalah roti yang tadi pagi buat. Terus masih mau kopi gitu, saya bawa kompor soalnya. Ya nggak apa-apa wes, kira ini dikasih kopi. Alhamdulillah. Soalnya emang pendakian saya ini pendakian paling minim kopi, saya minum kopi. Jadi ya mungkin karena itu juga. Biasanya kan saya ngopi terus tuh. Saya ngopi cuma sekali loh. Yang lain kopi Indo Cafe gitu. Itu kan kalau saya kurang, saya kopi hitam dong, harus hitam. Dan ini udah jam 9.41. Nggak tahu ini lanjut apa enggak. Dan sebenarnya kalau dari sini, kalau di kisaran estimasi itu nggak ada 2 jam, paling 1,5 jam lah, atau 1 jam lebih. Pokoknya 2 jam nggak ada.
Pak nggak tahu nanti keputusan Pak. Soalnya kan itu udah naik deh. Apalah. Mbak Fitri. Tes. Ini Mbak Fitri pupnya di mana ya? Jauh banget. Pupnya di lereng soalnya. Miring semua ini. Apa tak naik aja yuk pelan. Lumayan ini. Udah nggak begitu ngantuk kayak tadi. Udah kena nikotin sama kafein. Oke. Kita di sini hampir sampai di percabangan dari jalur Linceli Cinglawang. Kita udah melipir ke kiri. Mana jalurnya? Oh, naik. Nah, jadi saya ingatkan yuk, disinilah alas Lali Jiwo. Kalau teman-teman punya gambaran alas Lali Jiwo itu tertutup, itu enggak. Jadi seperti ini. Hutan pinus tandanya itu. Kok pinus? Cemara. Masih dikasih tanjakan mantap. Skip aja lah. Berat. Ngevlog di jalur ini dipastikan nggak kuat. Break lagi teman-teman. Kita sepertinya udah melewati batas vegetasi dari hutan alas Lali Jiwo ya. Ini udah datar, nanti baru summitnya 1 jam dari sini. Mantul, asli berat banget di alas Lali Jiwo itu. Semangat dong, Mbak. Mbak Fitri udah lempe-lempe rek. Udah mulai halu. Mantap. Oke, mungkin saatnya kita summit ke puncak Arjuno Ogalagil. Gas. Jadi ini udah vegetasi ya di sini. Jalur ini bonus, sana nggak ada ya. Ini bonusnya cuma ini, cuma ada tadi sana itu turun sedikit.
Tapi di sebelah kiri lautan awan ini keren. Ini harusnya saya bawa payung kemarin sih. Panas. Ini kita sampai puncak tengah hari, matahari pas di atas. Nih, pertemuan dari jalur Lincing Lawang maksudnya. Ayo cek map dulu lah. Oh, masih di depan. Ini mau sampai ke Pelawangan ya. Masih ke sana terus. Lumayan lah kita dikasih bonus data sepanjang ini. Soalnya di jalur Lali Jiwo itu emang bener-bener yang itu loh guys, durasinya kan paling panjang sendiri 3 jam 30 menitan. Baru kali ini saya punya kendala di vlog karena kondisi alam dan sayanya kurang mantul. Oh, telusnya banyak sekali. Apakah ini jalur percabangan? Bukan. Di sini ada plakat Purwosari. Oh ya, ini berarti jalur percabangan dari Oke. Nungguin Mbak Fitri aja di sini. Dan ini banyak kasus katanya itu salah jalur tuh di sini. Biasanya yang dari Lawang. Biasanya lewat sini. Oke, break dulu ya. Dan ini masalah kita yang baru adalah bukan masalah, tantangan. Panas. Tapi dulu istirahat. Lanjut kita menuju ke puncak. Lama ya mas? Katanya 1 jam. Dan Belum lagi. Ya pelan-pelan. iya, saya juga pelan-pelan, ini panas soalnya. Kalau ada cabang baru. Ya.
Di sini udah mulai ada sabana. Berat sih ini, asli berat. Ya saya tahu si Arjono itu jalurnya seperti itu, udah punya gambaran. Jadi ya sedikit kaget ada, tapi nggak sekaget yang kalau baru pertama ngelihat. Ini ada oase teman-teman, kita break di sini. Kalau ini masalah kita di panas. Panas. Alah. Saya ganti baterai dulu ah. Berhubung cuacanya panas banget, teman-teman, daripada nanti kulit seperti itu, kita paksa pakai jaket aja. Tadi katanya bawa sunscreen ya, Pak. Itu gimana itu? Disemprot apa dioles? Tapi Pak, oles. Emang nggak boleh? Tangannya kayak gini. Ya. Demi kenyamanan wajah kita pakai ini. Apa ini? SPV 50 plus. Ini gimana cara pakainya? Oles. Kok loncat sendiri? Tek. Tak. Kalau bisa yang banyak masalahnya mataharinya gimana? Iya. Jadi gitu. Ini biasanya sih saya pakai Pepsodent. Seriusan. Yang penting kan sama putihnya. Kalau cocok mau beli yang ini aja. Kalau cocok. Kok jadinya gini ya? Apa? Iya tuh. Jadi nggak apa-apa, nanti juga nyerap kok. Tapi kok Nggak ada. Oh iya. Aku mau kasih apa? Harusnya pakai kaca lah. oh iya ya. Jadinya putih. Iya, jadinya keputihin. Malah kayak jadi badut lampu merah. Feeling, ini main feeling soalnya. Nggak apa-apa. Kan nanti nyerap ya. Ini campur debu, Rek. Iya. Apa-apa wis. Enggak kebakar. Kita ngelap aja pakai baju. Apa? Ngelap aja di sini. Iya. Udah makanya. Udah ratain lagi. Apa? Udah. Iya, itu kan udah ya. Ini nanti nggak putih kayak gini terus, enggak kan? Enggak. Kok unik ya? Iya. Kemarin Fadil itu ngomong yang semprot. Lanjut lagi teman-teman. Ini tanjakan terakhir menuju ke puncak Ogalagil. Kalau tak trek lurus itu sekitar 500 meter dari percabangan itu tadi. Semoga nanti di puncak sepi, jadi bisa foto-foto sepuasnya. Ini
saya mau ngerekam aja, mikir berat. Ya alhamdulillah sedikit ada angin segar, jadi nggak begitu panas. Tuh, ada tempat camp di situ. Dari arah sebelah kiri anginnya kencang. Ini meskipun jaraknya sekitar 400-500an itu sampai 1 jam loh normalnya dihitung jalan santai. Pokoknya berhubung kita masih semalam, santai aja lah, santai. Yang penting selamat, tujuan kita tercapai gitu loh. Karena sayang yo, kita menggebu-gebu padahal masih istirahat 1 malam lagi. Nah di depan situ udah mulai banyak sekali pohon tinggi sampai atas tuh, ada yang besar. Kalau di sini sebelah sini tuh masih full cemara, artinya udah mau sampai puncak. Kayak untuk perjalanan ini di skip aja. Kalau mau sampai puncak baru tak shoot lagi. Nah, enaknya kalau pas P itu di jalur yang modelnya kayak gini. Nah, gak terlalu berdebu. Tapi kalau rame ya udah sesek napas rek. Apalagi pas kita istirahat ketemu teman-teman yang running, bul selesai. Sampai sini apa ya, Gunung Semeru masih terlihat terus, tidak ada pergerakan awan yang unik-unik. Kalau sana Semeru, jadi sebelah situ apa ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Arah aja bingung. Lanjut, masih nanjak. Sebenarnya kalau saya tadi itu nggak ngantuk-ngantuk banget itu ya, pasti di jalur Alas Lali Jiwo tak shoot semua. Tapi kondisinya itu loh, saya melihat jalur itu udah kayak blur gimana gitu. Jadi kalau mau nge-shoot aja kan nggak enak kalau nggak sambil nge-vlog ngomong gitu ya. Kelihatan yuk benderanya. Ini kita jalan dari bawah, anginnya ke depan. Bayangin ini saya sendirian, injaknya juga nggak
nggak gini, nggak gitu. Biasa saya, tapi sama. Ya inilah kalau kita naik di musim kemarau. Selain dingin, debu, terus apa lagi yo? Panas. Ya. Jadi kalau sapit usahakan jangan terlalu siang kayak gini. Jadi biar nggak bikin istirahat dulu. Neduh rek, neduh. Panas. Beberapa menit lagi sampai puncak. Lihat view dulu lah, lautan namanya semakin keren. Ke kiri aja. Detik-detik mau sampai puncak. Itu puncaknya di situ. Enggak, ini motong ke kanan. Sebenarnya untuk jalurnya sini tuh ya relatif enak lah, tapi debunya yang bikin sulit napas gitu. Kita injak debunya itu anginnya ke atas, kecuali anginnya ke bawah. Sulit napas. Ini udah tengah hari, matahari udah pas di atas kita. Break lagi di sini nungguin. Soalnya di sini tuh banyak sekali jalur. Nah takutnya teman-teman lewat jalur yang bawahnya puncak itu, harusnya kan tengah-tengahnya sini. Nah sini kita banyakkan istirahat karena yo panas plus debu. Ambil kanan aja, kanan. Kok udah? Ini udah datar loh. Ayolah. Tolong dong. Tolong gimana? Enggak. Wah. Kalau ke sana jalur sangar. Jadi ke sana. Ternyata di balik situ juga lautan awan, Dek. Nah itu loh, kamu nggak pengen lihat pelerang keren kayak gitu? Keren banget loh. Ada kawahnya, lautan awannya keren. Wow, itu amazing. Jadi kita tinggal naik ke sana. Ya udah selesai. Down puncak. Itu Gunung Welirang. Lagi ngebul-ngebulnya itu. Oke. Fitri mau sampai puncak malah nyerah. Ini gimana ini? Tak tipu batu. Keren, sebelah kiri keren.
kembar satu, Welirang. Kembar duanya nggak kelihatan. Kanan kiri Lautan Awan berarti Arjuna. Mantul. Apa sih? Bisa ngeliat. Yuk semangat yuk. Sebentar lagi yuk. Panas. Belum mas. Kenapa bisa ngeliat itu bisa? Enggak lah, harus di puncak. Ayo nyari tempat teduh di sana loh. Kita teman mungkin tak skip aja, saya mau nyari tempat teduh di sana. Istirahat dulu. Baru nanti kalau udah seger lagi foto-foto. Terus tak nyalain kameranya. Istirahat. Kan kemarin udah lewat sini. Oke. Istirahat dulu. Nungguin biar seger lagi terus foto-foto lah. Panas. Butuh tenaga ekstra untuk foto-foto kondisi kayak gini. Panas. Akhirnya Mbak Fitri keturutan Arjuna Sari. Meskipun sempat menyerah. Nyerah. Ini yang terakhir kalinya naik gunung kayaknya. Jangan gitu dong. Nggak biasa ya. Kayak pemula aja terakhir-terakhiran. Ya sesekali Arjuna lah. Biar merasakan sensasi tanjakan yang bertubi-tubi. Oke, dan ini jam 1-an lah. Iya, jam 1 lebih 1 menit. Apa? 10 jam? Enggak masalah. Emang konsepnya kan pendakian tersantai di Indonesia. Nanti tak tulis aja 10 jam summit pendakian tersantai. Oke, teman-teman, selesai istirahatnya kita lihat-lihat di area puncak. Ya kemarin udah sih ya, tapi kan beda. Kemarin sekarang. Oke, tak tunjukin view dari sini. Keren. Oh, ternyata di sini ada 2 puncak. Dulu ini tuh nggak ada pas kesini. Jadi puncak utamanya itu ada di sana. Sekarang ada 2. Wow. Tanamannya keren. Masih keren sekali teman-teman. Kita dikelilingi lautan awan. Di arah sana keren. Di arah Gunung Welirang juga lautan awan. Kita dikelilingi. Ya toh, pas sampai atas indah banget. Nah, puncak yang biasa buat foto-foto teman-teman itu ada di sana. Itu masih ada yang lain di sana. Nungguin aja lah. Ini kondisinya panas, tapi angin jadi nggak begitu kerasa panasnya. Dan seperti biasa kalau di puncak pasti dikit videonya. Aduh. Serasa target itu udah terpenuhi gitu. Itu yang paling keren itu bagian situ, soalnya di tengah-tengah itu ada puncak, nggak tahu itu puncak apa, jadi seru, unik. Nah, di puncak
sini cuma ada 2 rombongan, saya terus mana itu masih di puncak sana. Apa ya kalau udah di puncak itu pasti gini, bingung saya. Paling ya foto, bikin video-video pendek, ya udah selesai. Terus turun lagi. Teman-teman, kita cek untuk puncak yang di sini. Kalau ini puncak yang biasanya buat foto-foto bareng-bareng. Kalau kita udah menunjukkan bahwa udah sampai di Gunung Arjuna, puncak Arjuna itu sini. Sini view lautan awannya lumayan mantul. Lebih tebel di arah situ. Tadi di situ juga keren. Kayaknya udah mulai kebuka. Jadi kan cuma itunya aja. Ini untuk kedua kalinya teman-teman mantul. Kalau kemarin yang versi rame, ini tinggal kita berdua di sini. Ya biasalah, Arjuna itu kalau siang, semakin siang itu semakin nggak ada orang. Panas soalnya. Nggak cuma panas di puncak, di jalur pun juga kerasa panas. Lautan awan, nah itu pikir-pikir lautan awan di situ kok panjang banget yuk, sampai tembus ke gunung itu loh. Nah ini kalau sama Semeru nggak begitu, kepotong di sini sama di sana. Kalau ini kayak nyatu. Terus ini mungkin dari puncak Welerang lebih mantul di sana lautan awannya. Mantul lah. Foto di sini loh, Mbak. Dulu ini bisa dipegang kan permanen. Oke, gitu aja. Nantilah lihat-lihat di sana. Saya mau foto-foto, Rek. Buat tanda kalau kita udah sampai sini. Teman-teman, foto-foto udah selesai. Nggak nyangka ini udah jam 3 sore. Mau turun. Semoga nanti nggak sampai malam lah. Ya lanjut, kita turun dari puncak Gunung Arjuna menuju ke pos 5 Matoromo. Untuk masak-masaknya mungkin besok pagi aja. Mau turun kita masak-masak. Soalnya ini nanti mungkin bisa malam, dia bisa udah gelap gitu. Jadi langsung tidur aja biar gak kayak ini tadi. Masa naik gunung kok bukan kebanyakan jalan tapi tidur. Dan saya kehilangan korek, teman. Lebih baik kehilangan dia daripada korek. Asik. Kita nanti apa ya? Ya udahlah. Pokoknya jalan. Gak usah kemungkinan. Ini kita naik, lautan awannya masih keren aja. Sampai tambah keren, tambah rata itu. Ini kalau saya bawa tenda satu yang tapten gitu bisa ini ngecamp di sini. Mana, Mas? Lurus. Pas itu. Kiri aja nggak apa-apa. Jalurnya tadi kan yang situ lurus. Sana sini. Kiri.
sama aja nyari yang enak. Sini tadi ngerokok nggak ya? Nggak ya. Nggak ada. Nah jadi gini ya teman-teman, kalau musim kemarau itu naik gunung bul auto nih. Kalau nggak pakai masker selesai yang di belakang. Kita pakai masker. Rencana pakai security, suruh jaga. Langsung kita skip aja sampai di area Alas Lali Jiwo ya. Karena vegetasinya berubah di sana. Oke, kita memasuki area Alas Lali Jiwo. Ini jam 3:30. Oke teman-teman, sampai di Candi Sepilar, kita turun ke pos 5 Mangkutoromo. Tadi perjalanan dari atas nggak banyak waktu, soalnya ya capek. Turunnya dari sini tuh beda. Naik ngantuk ya tuh, turun udah kecapean. Waduh ini apalah, besok kita masih ada sesuatu lagi. Ini kita menuju ke area camp dulu. Kita melewati tangga yang menuju ke Candi Sepilar. Kita rombongan, sebenarnya tadi rombongan terakhir, cuma ada salah satu rombongan juga KO teman-teman. Biasa kakinya, jadi kita salut, tapi dia nggak sendiri kok. Itu aja langsung ke area camp. Apa namanya lupa aku. Area camp apa namanya mbak? Lupa aku. Es? Bukan. Mangkutoromo, astaga. Itu loh. Ya jadi langsung skip ke sana aja.
gas. Wis, oke. Sampai di camp Iya. Langsung kita cuci tangan teman-teman sambil ya peregangan lah biar ototnya enggak kaku semua. Enggak. Ya enaknya kalau di area camp ada sumber itu ya gini. Istilah Jone mul ya ora. Di sini kita juga mau langsung bikin makanan terus ngopi langsung tidur. Aktivitasnya yang selanjutnya besok pagi biar seger semua lah. Kalau ada kesempatan nanti tak ceritain kekonyolan yang ada. Oke, lanjut kita ke area camp. Ke tenda. Hai teman-teman, selamat pagi. Ini hari ke-3 atau malam. Udah kita hari terakhir lah ini mau turun. Tapi sebelum turun saya mau goreng-goreng ngabisin logistik biar bebannya agak kurang gitu. Oke, sambil cerita nanti sambil masak. Yuk lanjut kita masak-masak sambil cerita. Nah jadi tadi malam itu saya nggak sempat nge-shoot sama sekali karena ya udah capek banget. Nah, estimasi juga terlalu malam. Makanya tadi malam habis istirahat habis cuci tangan terus saya langsung tidur. Nah untuk malam tadi itu saya sempat diminta tolong sama Mbak Fitri untuk malam ini Mas kita stand aja lah gitu. Soalnya nantilah di bawah ceritanya begitu. Ya udahlah nggak apa-apa wes, aku ini pagi baru tak nyalain lagi gitu. Capek banget ya, kita sempet ngopi sempet makan cuma ya set gitu loh, jadi nggak sampai nggak pengen ngerekam lah, nanti kalau direkam kan kelamaan. Kita sampai sini sekitar jam 8, mulai masak itu jam 8, jadi nggak mau ribet lah. Ini sambil masak cerita. Nah jadi kemarin itu sesuai di video kita sempet hampir gagal ya summit. Faktornya ada 2. Jadi dari saya pas waktu di area Alas Lali Jiwo yang saya seperti itu, ngantuknya yang super. Nah, terus dari Mbak Fitri waktu mau hampir sampai puncaknya udah kelihatan, itu dia mau nyerah. Terus tak kompori terus lah, masa udah sampai sini tinggal hitungan menit, nggak lama lah sampai. Mau nyerah dong, jauh-jauh dari Jakarta. Akhirnya ya tak paksa, alhamdulillah sampai puncak. Meskipun perjalanan kita itu 10 jam dari sini area camp, mantap. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak ada apa-apa gitu loh, lancar perjalanannya. Terus ada kejadian mungkin udah tak sebutin ya, salah satu rombongan ada yang KO. Itu dari ceritanya dia itu mau nyusul sepuncak, tapi waktu masih di tengah-tengah itu dibilangin dari sini tuh masih jauh, terus sampai puncak mau jam berapa, terus turunnya itu pasti kan dari puncak malam melewati Alas Lali Jiwo. Nah sebenarnya kemarin pas kita turun itu kan jam 3 sore, saya udah mikir jam 3 sore saya punya target, pokoknya jangan sampai malam, bukan momen-momen mau malam kan, itu hitungannya nanti kalau sampai di area Alas Lali Jiwo. Pokoknya sampai situ harus lepas dari situ harus masih siang lah intinya, belum sampai maghrib gitu. Terus sampai mana yo, mau ke Candi Sepilar itu baru maghrib, kita istirahat di situ. Ya banyak kejadian lah nanti kalau di bawah ceritain, soalnya ini dialami Mbak Fitri bukan saya. Itu
Kalau saya lebih ke masalah ngantuk di perjalanan, yang ini pertama kali saya naik gunung ngantuk, tapi ngantuknya itu gak seperti biasanya. Jadi ngantuk paling berat selama saya ngantuk gitu loh. Selama saya aktivitas ngalami ngantuk, yang paling berat ya di sini. Sampai melihat jalur itu blur, teman-teman. Jadi terpaksa saya harus tidur dadakan di jalur. Oke ya, ini saya sambil masak ayam ya. Ayam instan, tinggal goreng aja. Tuh, saya juga masih mikir, ada yang salah gak kira-kira waktu saya mau naik gitu, omongan saya atau apa gitu loh. Tapi kan di logika emang dari Madiun perjalanan itu saya emang gak tidur, sampai sini juga gak bisa tidur. Terus mau summit tidur cuma 3 jam lah totalnya. Ada yang naik tuh. Makanya itu ya wes lah, nikmati perjalanan pokoknya. Yang penting gak ada apa-apa. Udah gak? Gantian nungguin ini. Oke teman-teman, jadi gitu. Saya mau lanjut ke BC, soalnya kacau. Ya salah, 3 udah malam rek. Ini tak suruh nerusin Mbak Fitri. Ya ngambil aja. Oke, udah selesai. Ini gorengan terakhir. Jadi ini nanti kita masukin ke kotak, terus buat bekal turun. Karena logistiknya ya ini tinggal ini. Tapi sukses lah. Dan ini juga masih banyak yang sisa. Nanti rencana kita mau kasih ke, di situ kan ada bangunan yang ada orangnya itu, ibu-ibu gitu ya. Masih ada beras sama minyak, daripada dibawa turun berat, terus dikasih aja. Jadi lebih baik begitu teman-teman. Kecuali snack tuh ya, kalau snack biasanya kan dibawa pulang ke cemilan di jalan itu. Kalau yang lain dikasih aja wis. Selanjutnya ini mau dibuat nasi goreng sama Mbak Fitri. Saya mau nyobain lah. Inilah masakannya, masakan gorengannya. Aduh Pak, ini meleleh ya, masih panas ya? Apanya? Enggak apa-apa. Oh gitu, aduh. Aman itu. Nah ini loh. Ini tinggal ngasih apa? Sambal bawang digeprek, weh, mantul. Cabenya udah aku iris sama Apa-apa. dua doang, ternyata apa-apa. Pokoknya untuk cerita-cerita yang uniknya nanti aja waktu di base camp. Kita masih istirahat semalam di base camp. Besok baru balik ke Madiun kalau saya. Mbak Fitri ke Jakarta. Keretanya sama, satu gerbong, satu tempat duduk. Tapi semoga di tengahnya itu nggak ada orang. Jadi biar bisa ngobrol. Oke, lanjut. Kita habis ini prepare terus gas turun. Oke teman-teman, ini jam 1:10. Ya tadi kita sempat tiduran lagi, mager karena kan masih satu malam kita istirahat di base camp. Besok baru balik ke Madiun dan itu Mbak Fitri ke Jakarta. Jadi kita santai banget pokoknya sampai base camp, nggak ada halangan apa-apa, selamat. Oke, ini masih prepare dan mungkin sedikit saja. Misal nih teman-teman, logistiknya masih sisa segini, daripada beban dibawa turun lagi, mending kasih orang yang ada di sini. Misal ada tenda yang masih ngecamp gitu ya, dikasih, Mas butuh ini enggak, kasih aja. Oke ya, kalau bisa turun itu apa ya, enggak ada sisa makanan yang berat lah. Kalau snack sih enggak masalah, ini kita bawa snack aja ini. Kalau untuk yang makanan yang itu harus dimasak, kasih aja sini.
jam 1 seperti kemarin waktu berangkat juga kabut. Ini kabut lagi, tapi bawah cerah. Semoga nggak hujan. Oke, kita lanjut turun. Nanti vlog di perjalanan sambil buat video sama video reel sama foto-foto gitu. Oke, masih banyak yang perlu difoto soalnya di bawah. Oke, dan satu lagi, mumpung ini ada kendala dari Mbak Fitri. Nggak usah deh. Iya, nggak apa-apa. Kalau sepatu baru, Mbak. Nggak tak shoot lah kakinya, udah nggak apa-apa wis. Dia nggak mau disut teman-teman. Nggak, jadi teman-teman misalnya jari-jarinya itu sakit ya toh. Karena Kalau turun kan pasti beban itu nyantolnya di sini, itu pasti. Jadi trik dari saya di sini itu kalau bisa dikencengin banget sampai jari itu nggak nyentuh sini. Misal nanti kan lama-lama kendor, kencengin lagi aja. Jadi ini harus ada longgarnya. Makanya kenapa kalau beli sepatu gunung itu harus dilebihin 1 cm buat itu. Kalau turun, kalau naik terserah. Ya ini. Nah ini kakinya Mbak Fitri sakit soalnya ujungnya, Kan sampai udah kukunya lepas. Dan kayak ini kaki saya ini nggak boleh, ini harusnya dipotong dulu sebelum naik gunung. Karena ini yang bikin fatal kayak di Butak kemarin, yaitu ini gara-gara nggak tak potong. Dan kemarin sepatu saya yang hilang itu kan sisa ujungnya itu sempit banget. Kalau ini lebih. Oke, lanjut. Pokoknya edukasinya itu harus ada bukti gitu loh ya teman-teman, nggak kayak omdo aja ya toh. Ya meskipun goblok-goblokan tipnya itu nggak usah perfect banget, yang penting tujuannya edukasi dan bermanfaat. Itu nggak nyentuh kan Mbak ujungnya? enggak. Itu kalau turun gitu. Nah jadi di bagian sini tuh atas sendiri itu kalau bisa nempel di sini. Kalau perlu dibuatin tali khusus, jadi di sini ada, di sini ada. Itu trik dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sampai bawah lancar. Ini tinggal rombongan kita yang turun. Tadi teman-teman yang lain udah pagi itu udah pada turun sendiri. Pokoknya usahain kalau turun gunung itu di rumah, sampai rumah itu masih bisa aktivitas lah, meskipun pengangguran. Aktivitas nganggur tuh harus lanjut gitu loh. Kan kadang pulang naik gunung itu 3 hari apa 2 hari itu kaki kan kayak gitu. Makanya usahain sesantai mungkin kalau turun. Tapi kalau orang rane sih ya jangan santai, nanti estimasinya nggak sesuai dong, malu nanti sama teman-teman. Lanjut dari pos 5 Makutoromo. Untuk hari ini yang naik hanya 2 orang ya teman, 1 orang sama ada warga sini renovasi warung yang bukan warung, bangunnya di situ jadi direnovasi. Mantul rasanya kalau kesini tuh, ingin tujuan saya itu kesini, setelah itu explore. Soalnya setelah di atas Makutoromo ini kan ada Candi Sepilar. Nah itu arah ke kanan masih ada jalur lagi menuju ke Candi Wesi itu mungkin ya, lupa aku. Sampai sini ada yang naik rek. Tuh jam segini udah sampai sini. Berangkatnya jam berapa? Tapi banyak sih orang. Aman-aman. Semangat mas. Semangat. Yuk lanjut. Ya situ aja lah. Lanjut. Jauh ya? Ini Di atas. udah di atas ini.
Ada lagi satu rombongan banyak, ada 5 orang. Udah gitu aja. Mungkin untuk perjalanan turun nggak tak shoot waktu naik karena kan udah dapat momennya. Seperti biasa lah, kalau turun kalau ada momen ya di shoot, kalau jalurnya masih sama aja nggak ada yang seru. Karena momen turun itu, perjalanan turun itu waktunya foto-foto teman-teman. Sekali lagi lanjut nanti sampai di petilasan apa itu ya, apa di pos apa lah, nanti saya shoot lagi. Ini perjalanan menuju ke pos 4 atau pos apa ya, aku lupa, yang Semar apa yang Sakri ya. Nah itu kalau menurut saya jalur dari Gunung Arjuna via Purwosari ini tergolong apa ya, berat. Misal kalau jalur sini itu nggak berat, ini mungkin rame banget teman-teman, karena ada tempat camp yang luas plus sumber air itu banyak sekali. Tapi ya sekali lagi jalurnya yang mungkin bikin jalur ini agak sepi dari yang lewat Cangar seperti itu. Nantilah di bagian situ tak tunjukin lagi jalurnya. Lanjut, kita sampai di pos 5 pos 4. Foto dulu Kenapa sih Purwosari itu saya paling suka? Saya itu sebenarnya pengen ada misi ya, misalnya kita naik sambil edukasi soal ini loh, gitu. Nggak cuma naik gunung aja. Kalau saya next, kalau ada kesempatan saya mau kesini lagi, tujuannya sampai ke pos 5 jam aku Toromo, terus nanti sambil explore. Oke, kita lihatin di sini. Tadi pas berangkat udah ya. Fotoin mbak, fotoin. Foto lagi. Mungkin ini lebih ke kayak jalur yang kemarin saya di Gunung Muria sama Mr. Kadek, yang ke puncak P29 itu ya. Itu modelnya seperti ini, banyak sekali dirasa. Oke, lanjut lagi ke pos selanjutnya. Dari pos 4 yang Semar itu vegetasinya udah mulai tertutup. Kalau setelahnya yang Semar lebih terbuka. Jadi kalau panas kerasa, kalau di sini enggak. Jadi seperti itu. Tapi di sini tuh banyak sekali teman-teman atau pendaki spiritual itu naiknya itu malam malah. Ya nggak tahu sih, mungkin emang waktunya segitu atau emang ngindarin panas, karena ya lumayan kerasa panasnya itu. Nah di sini tuh juga ini loh, salah satu, kalau ini mungkin jalur ya, banyak sekali pokoknya percabangan yang ke kiri ke kanan gitu. Tapi untuk di sini nggak ada. Di atas lebih banyak sih, atau di bawah juga ada. Tadi ada dua tempat, 2 apa 3 gitu ya yang nggak tak kunjungi. Itu jalurnya masuk lumayan jauh, jadi nggak, ya udahlah, lihat-lihat aja. Nah mungkin teman-teman ada apa sedikit saran atau komentar lah soal jalur ini. Kenapa kok nggak sepopuler jalur yang via Cangar gitu? Alasannya apa? Mungkin karena lewat sini hanya bisa sampai puncak Arjuna,
apa itu atau ya yang lain. Kalau dari segi sumber air kan di sini banyak ada gitu loh. Area camp juga enak. Atau dari segi jalur. Monggo yang pernah kesini komentar di bawah. Oke, lanjut. Lewat sini aja Empu. Kalau jatuh nggak sakit maksudnya. Sakit banget toh Mas, Apanya? tali aku. Ya dibenerin di situ lah. Ini ya maksudnya. Wow. Udah ada shoot nih. Kalau jatuh kan bisa jadi dokumentasi. Kita butuh hiburan. Enggak dong. Benerin aja dulu, kencengin. Pokoknya nggak sampai nyentuh itu. Dan itu cuman talinya sakit. Kok talinya? Talinya kan aku ikat ke belakang. Oh alah, ya nggak usah. Yang penting dan di situ. Padepokan Sangyang Wenang. Oke, foto di sini benerin dulu. Di sini loh. Di sini tuh kalau lagi pas momennya sore gini. Keren. Sadu. Bisa teman-teman ngecamp di sini kalau berani. Oke, lanjut teman-teman dari Padepokan Sangyang Wenang. Ya itu ya. Ini saya pakai sandal yo, sandal jepit. Karena ya kondisional. Itu kaki Mbak Fitri, kukunya jempol itu lepas. Hampir lepas karena itu sepatunya terlalu kecil. Nah, jadi itu ya teman-teman. Pentingnya sepatu gunung agak besar. Jangan terlalu press. Takutnya seperti itu. Nanti kalau udah lepas sepatu tak fotoin pas jempolnya. Ngeri tak? Ngeri serius. Bisa bagian sini tuh bisa apa? Kayak mau lepas, mau mencolot. Ngeri, ngeri pokoknya. Terpaksa lah, gak apa-apa wis. Kondisional kita. Soalnya yo tak suruh pakai sandal jepit, itu jalur yang dari bawah itu bahaya batu. Nah nanti kalau kehantam batu gini tang selesai. Tapi bisa itu kukunya buat bandul kunci. Nggak bisa bayangin kalau itu aku rek. Udah kayak kaki ke apa, kejatuhan botol minuman itu biasanya langsung cepat kan. Oke, lanjut kita ke pos 3 Eyang Sakri. Oke teman-teman, akhirnya sampai di pos 2 Tampuwono, pos warung. Kita mau makan dulu, soalnya tadi pagi itu kita cuma makan itu nugget sama chicken. Di sini mau makan nasi. Oke, kondisinya sepi. Ya emang tinggal kita aja yang turun, yang lain naik. Batu. Mantul. Langsung kita nyari sesuatu yang bisa dikunyah. Adalah Bu, mame tasih makan masih pecel. Iya pecel, tapi saya nggak pakai sayur Bu. Saya pakai sayur.
yang satu pakai sayur. Kalau saya kopi aja, Bu. Makannya 2. Iya, Iya. 2. Yang satu nggak pakai sayur. Oke, utamakan makan. Oke. Oh ya, sampai sini jam berapa yuk? Jam 15.43. Tinggal sampai pos 1, nanti lanjut ke base camp naik ojek. Oke, makan dulu. Teman-teman, di sini ada makanan yang cukup mantul, yaitu pisang. Nah, pisangnya itu warnanya oranye. Dalamnya itu oranye, ini bukan kuning loh ya, ini oranye loh. Biasanya umumnya itu kuning, ini oranye. Namanya pisang Rojo Bali. Jadi pisang ini mungkin makanan raja dari Bali. Ya begitu lah, kenapa begitu? Mungkin kalau yang nemuin saya dulu tak namain pisang Cito. Bagus sekali yo. Nah, ini udah matang tapi kondisinya masih hijau. Tapi udah empuk banget ini. Mantul. Pisang Rojo Bali. Mantap. Ah, ini kita masih di pos 2 Tampuono. Nah, ini kita mau apa ya? Memanfaatkan fasilitas ojek, teman-teman. Jadi kita dari pos 2 mau ke base camp itu ngojek. Ya, karena itu loh, kukunya itu loh sakit gitu loh. Dan kalau kita mau sampai pos 1 takutnya nanti nggak ada ojeknya maksudnya di sana. Jadi mumpung di sini dan masih tadi nawarin, ya wes lah, gas. Jadi pendaki manja, oke. Cito sekarang pendaki manja. Enggak lah, kondisional. Semua itu kan kondisional pokoknya. Lanjut, gas. Kita masih nungguin satu lagi. Oke teman-teman, ini kembali ke vlog lagi yo. Tadi malam kecapean banget, langsung tidur. Dan sedikit kendala soal KTP karena pihak basecamp nggak ada. Ini saya udah di stasiun Malang, mau balik ke Madiun dan Mbak Fitri ke Jakarta. Ya pokoknya banyak kendala lah kemarin, dan alhamdulillah waktu kita sampai sini udah turun ya. Mbak Fitri itu lagi halangan, untung nggak pas di gunung, dan banyak kendala lah intinya, terutama di kaki Mbak Fitri, kukunya kan coplok gitu, ngeri, nanti tak fotoin lah. Kita mau masuk ke peron Gong 3, kita ada di Gong 3. Ini 3. Nomor 9. Apa muncul tuh? Ini. Oh iya. Tak tunjukin kakinya Mbak Fitri yang coplok. Itu loh kendala kita tadi kemarin. Jangan tinggi-tinggi. Tolong kaki dirawat gitu. Nah, ini bagian ini. Ini akibat apa, sepatu kecilan, press. Wah, ngeri.
ya seperti itulah pokoknya. Kalau kita jadi guide atau nganterin orang itu konten nomor sekian, jadi utamakan temen dulu. Kecuali saya naik sendiri baru tak fullin. Kalau ini ya maaf lah. Tanggung jawab tetap utamakan pokoknya. Yang penting ini Mbak Fitri selamat, seger waras, asik. Dan Amin. tepat hari ini Mbak Fitri ulang tahun yang ke-45. Anjir. Banget. Suwe. Enggak. Lanjut mau mabar. Oke teman-teman, akhirnya sampai di Madiun lagi saya. Sampai di stasiun Madiun. Aku lupa deh pintunya di sini. Ayo, aku mau pamit. Oh iya lupa. Aku salah. Aku lupa kalau peronnya di sini ya. Saya tak baru di situ. Baru aku mau gitu. Jauh ini jauh. Aduh. Oke, sampai di Madiun. Sedih nggak ada temennya. Iya. Sampai Jakarta. Sampai Jakarta jam 1 malam. Perjuangan loh buat ke Gunung Arjuna Dari bukain apa? sama Mas Yunus. Aduh, belum. Oke. Jemput si Goib. Batak. Halo. Kucekin Gocekin teke. Ini kalau motor. Ayo mampir ngan.